تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi anzala sakinatahu ila fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-khatamin nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, dan juga salah satu nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti satu acara yang menarik, apalagi bagi para ayah bunda, yakni kajian tentang Islamic Parenting yang diselenggarakan oleh Majelis Solda, yakni kajian ba'da subuh Maktab Muslim, yang dimana setiap Rabu pagi, setiap Rabu subuh, Majelis Soldah menghadirkan salah seorang praktisi dan pakar Islamic Parenting, yakni Ustadz Iwan Januar. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita berharap kita pun juga termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Ikhwan fillah semuanya, acara kajian ba'da subuh ini diselenggarakan juga bisa menyimak melalui kanal YouTube-nya Soldah TV, atau juga ikut di Zoom meeting melalui link Zoom yang mungkin sudah disebar oleh admin. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yakni adab menegur anak. Ya, mungkin tema ini diangkat kebanyakan orang tua juga dalam menegur anak itu kadang tidak memiliki kode etik. Bisa jadi dengan nada yang keras atau juga dengan intimidasi dan sebagainya, yang bisa jadi anak itu bukan memiliki kesadaran
Justru mungkin sebaliknya, anak itu menjadi pendendam karena dia menyimpan rasa sakit hati yang sangat mendalam karena kesalahan orang tua ketika menegur anaknya. Sehingga dengan salah menegur anak ini bukan menjadi anak menjadi lebih baik. Justru yang muncul adalah kebencian terhadap orang tuanya atau juga malah dia menjadi tidak simpati terhadap orang tuanya. Iwan pilih semuanya, dan ketika ingin mengetahui kegiatan apa saja yang di Majlis Soldah, ikuti terus IG Majlis Soldah atau juga FB Majlis Soldah, termasuk di dalamnya juga ada Islamic Business Online School, ada juga Soldah Tour. Dan seperti biasa Iwan Pila, di bagian akhir nanti bisa bertanya melalui kolom chat atau juga raise hand. Juga yang nyimak di kanal YouTube juga bisa bertanya melalui kolom chat. Dan untuk menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini, kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah narasumber kita, yakni Ustadz Iwan Januar, sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Iwan Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Misbah. Sehat, Tad? Alhamdulillah, bikhair. Mudah-mudahan Ustadz Misbah juga sehat, jamaah juga mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini temanya adalah adab menegur anak. Nah, kayak gitu. Insya Ini kalau Allah. kita lihat di lapangan itu kadang anak itu kayak milik orang tuanya gitu. Kadang ketika dia apalagi kalau orang tua itu ketika ke anak itu apa ya, nampaknya kalau udah kesel banget gitu. Kadang seorang guru itu bisa sabar dengan muridnya tapi tidak bisa sabar dengan anaknya. Ada pepatah begitu. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz untuk memaparkan materinya Ustaz. Terima kasih, syukran jazilan Ustadz Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusaid khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah peserta kajian Majelis Soldah yang Allah muliakan, Ustadz Misbah yang juga kami muliakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi di kesempatan hari Rabu pagi ini ba'da sholat subuh. Allah memberikan kita nikmat bisa bermuajah kembali di forum keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita limpahan rahmat, limpahan juga sehat, dan bagi yang sakit Allah berikan kesembuhan, serta juga mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang kita adakan ini memberikan pahala dan juga memberikan manfaat untuk kehidupan keluarga kita dan khususnya untuk anak-anak kita. Salawat dan salam kita limpahkan pada uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan Allah melimpahkan kita juga nikmat istiqomah menjadi bagian dari umat yang mulia ini, berada di dalam agama yang lurus ini, dan mudah-mudahan Allah pun berkenan memberikan kita kesempatan mendapatkan syafaat di yaumul akhir dari baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah, khususnya ayah bunda yang hadir di majelis ini, mendidik anak merupakan amal saleh.
Mendidik anak itu investasi bukan hanya di dunia, tapi yang lebih penting lagi adalah investasi di akhirat. Bahwa pendidikan yang kita berikan pada anak, maka akan kembali hasilnya kepada kita sebagai orang tua. Bahwa Allah memberikan kita kesempatan, khususnya bagi ayah bunda yang sudah diberikan anak-anak, diberikan buah hati, maka itu ladang amal saleh. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap amal di dalam pendidikan anak-anak kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Dan dalam mendidik anak ini kita juga diberikan ujian keikhlasan. Tidak berharap apapun melainkan hanya mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Ya, kita tidak mengharapkan imbal balik dari anak-anak kita. Jangan juga berharap mendapatkan balasan materi dari anak-anak kita. Yang kita harapkan semata-mata adalah ridho dari Allah dan surga nanti di yaumul akhir. Karena kalau ada orang tua yang mendidik anak hanya mengharapkan balasan dari anak, maka dia akan rugi. Karena belum tentu anak kita dia sanggup membalas kebaikan orang tua. Belum tentu anak juga ingat setiap curahan kebaikan dari orang tua. Dan belum tentu anak juga dia memiliki umur yang panjang untuk mendampingi orang tuanya sepanjang hayatnya. Tidak jarang anak yang berpulang mendahului kedua orang tuanya. Maka satu-satunya yang kita harapkan di dalam pendidikan anak ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari tujuan yang kita harapkan adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah yang terbebas dari siksa neraka. Sebagaimana Allah peringatkan orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah tujuan pendidikan terhadap anak-anak kita. Bahwa, maaf, anak-anak yang kita didik ini, mereka janganlah nanti ternyata menjadi bahan bakar neraka. Yang Allah sebutkan bahan neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Nauzubillah min dzalik. Dan anak itu atau manusia akan menjadi bahan bakar neraka pada waktu mereka berada di dalam lubang kemaksiatan, di dalam lumpur perbuatan dosa. Oleh karenanya mendidik anak ini kita memiliki target, memiliki tujuan, punya ghayah agar anak-anak kita bukan menjadi ahlul maksiyah tapi menjadi ahlul taat. Jadi orang-orang yang salih, bukan orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang muslih, bukan orang-orang yang mufsid, seperti itu. Itulah tujuan di dunia. Kalau tujuan di akhirat, kita ingin mendapatkan balasan jannah dari Allah Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Maka agama memerintahkan orang tua untuk mentakdib, memberikan pendidikan adab untuk anak-anak kita. Bahwa mendidik anak bukan hanya memberikan mereka ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita orang tua juga wajib membekali anak menguasai sains dan teknologi agar anak-anak kita nanti bisa unggul, bahkan bisa menjadikan umat ini umat yang jaya karena kemajuan sains dan teknologi. Tapi modal yang paling penting, yang paling mendasar adalah menanamkan adab-adab sesuai dengan tuntunan agama. Di dalam Al-Quran, surat yang tadi Al-Fakir bacakan, Allah Subhanahu wa taala merekam nasihat Luqmanul Hakim, seorang bapak yang salih yang berpesan kepada anaknya dalam Quran surat Luqman. Di antara pesannya, ya, Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, la tusaid khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau tinggikan dirimu di hadapan manusia alias sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Juga jangan kau berjalan di muka bumi dengan membusungkan dada, ya. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong seperti itu. Nah, Allah Ta'ala sengaja menurunkan Quran surat Luqmanul Hakim ini membawa pesan bahwa kewajiban orang tua menanamkan adab untuk anak-anaknya.
Kita bisa lihat dalam Quran surah Luqman ketika Allah berfirman, wa id qala luqmanul libnihi wa huwa ya'izuhu la ya bunayya la tusyrik billah la inna syirka la zulmun azim. Dan ketika Luqman berkata, maksudnya memberikan nasihat, memberikan adab pada anak-anaknya, apa yang pertama, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Maka menanamkan adab ini merupakan kewajiban bagi orang tua. Tidak cukup menyekolahkan anak kita agar cerdas sains teknologinya, tapi yang paling mendasar dan paling awal adalah memberikan adab-adab yang baik untuk anak-anak kita. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana khala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin." Dalam hadis sahih, Nabi berkata tidak ada pemberian yang paling utama, yang afdal, yang paling utama dari ayah orang tua kepada anaknya min adabin hasanin, dibandingkan dengan pemberian adab-adab yang baik seperti itu. Jadi dalam agama kita, konsep pendidikan anak-anak yang paling utama dan paling awal adalah menanamkan adab. Ini yang berbeda dengan konsep pendidikan hari ini, di mana anak-anak kita masuk sekolah, mereka langsung dijejali dengan ilmu-ilmu pengetahuan, membaca, menulis, berhitung, ilmu pengetahuan alam, biologi, fisika, dan sebagainya, sementara penanaman adabnya kedodoran. Jadi tidak usah heran kita kalau hari ini melihat anak-anak kita ini semakin tinggi usianya, semakin bertambah usianya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, justru adabnya semakin buruk. Kita bisa mendapatkan banyak berita bagaimana kasus tawuran anak-anak sekolah, kasus juga pemalakan ya, jadi melakukan pemalakan ya, jadi memasak, meminta duit, gosop di dalam bahasa agama, begal malah lebih kasarnya lagi, yang dilakukan oleh anak-anak sekolah kepada kawannya. Bahkan anak-anak sekolah terlibat dalam curas pencurian dengan kekerasan. Anak-anak sekolah kemudian jatuh dalam pergaulan bebas. Malah beberapa hari kemarin saja bisa dibaca ada seorang pelajar, seorang santri tepatnya, yang tewas di tangan teman-temannya. Jadi kroyok di pondok oleh belasan teman-temannya, dipukuli, diinjak-injak, sampai akhirnya kemudian meninggal. Kita bayangkan, padahal ini di lembaga pendidikan Islam, ya, dan semakin tinggi tingkat pendidikan itu, semakin bertambah usianya, kita mendapati realita justru anak-anak kita semakin kemudian tidak punya adab. Ada yang namanya disebut dengan su'ul adab. Oleh karenanya, adab ini merupakan pendidikan yang paling awal. Dan ini harus berlangsung lama, tidak bisa sebentar. Ulama mengatakan al-adab qoblal ilmi, yaitu adab dulu yang mesti ditanamkan pada anak-anak sebelum ilmu yang lain. Kalau kita baca di dalam asar atau dalam makalah-makalah perkataan-perkataan ulama, maka mereka itu belajar adab sampai belasan tahun. Dan mereka lebih dulu belajar adab sebelum belajar menghafal hadis, sebelum mempelajari tafsir. Mereka mempelajari adab-adab dulu. Ini menunjukkan bahwasanya adab ini menjadi sangat penting kita tanamkan untuk anak-anak kita. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu bahwasanya di rumah. Bahwa rumah adalah tempat sekolah pertama anak-anak kita, mereka mendapatkan adab yang baik dari orang tuanya. Sebelum mereka bertemu dengan guru, sebelum bertemu dengan nanti ustadz-ustazahnya, sebelum bertemu dengan dosennya, maka di rumah anak-anak ini bertemu dengan orang tua yang harus menjadi mu'addib atau orang yang menanamkan adab dan menjaga adabnya. Imam Ibnu Qudamah ya ketika bicara tentang ta'dib pendidikan anak dalam kitabnya An-Nafi', beliau mengatakan bahwa orang tua memang berkewajiban untuk memperhatikan anaknya ketika masuk usia tamyiz. Ketika sudah masuk usia dia bisa membedakan yang baik dan buruk, sudah mulai bisa berpikir, maka orang tua harus kemudian demikian cermat, memperbagus muraqabah, memperbagus pengawasan pada anak-anaknya. Karena ketika masuk usia tamyiz, anak-anak ini mereka sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai bisa kemudian mencerna apa yang mereka lihat. Kalau misalkan, kata Imam Ibnu Qudamah, mereka sudah biasa dengan kebaikan, maka jaga dan pelihara.
Tapi bila sudah mulai muncul kecenderungan pada keburukan, maka harus kemudian dicegah. Jangan dibiarkan. Biasanya anak-anak kemudian memiliki akhlak yang buruk, itu karena orang tua membiarkan. Orang tua tidak kemudian segera mentakdib, tidak segera kemudian menanamkan adab, meluruskan adab anak yang keliru sejak usia dini. Tidak jarang kita mendapati orang tua yang membiarkan anaknya meminjam misalkan mainan, punya temannya tanpa izin. Tidak jarang juga kita melihat orang tua malah sibuk membela anaknya ketika anaknya bertengkar dengan kawannya. Padahal anaknya posisinya salah. Tidak sedikit juga orang tua, apalagi mohon maaf para ibu, yang diam saja ketika anaknya itu kemudian mengusir teman-temannya sampai menangis. Alasannya apa? Biar saja, ini kan masa anak-anak belum punya dosa, katanya begitu. Jadi dengan alasan belum punya dosa, anak itu dibiarkan. Ya, atau dengan alasan untuk mengeksplorasi katanya. Jadi mengembangkan kemudian kemampuan dia. Masya Allah, ini pandangan yang keliru. Justru Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya An-Nafi, pada waktu anak sudah masuk usia tamyiz harus semakin diperbagus pengawasannya. Artinya sebelum itu pun harus ada pengawasan. Tapi masuk usia tamyiz lebih-lebih lagi. Mengapa? Ulama mengatakan man syabal syai'in syabba alaih. Siapa yang di waktu muda terbiasa dengan sesuatu, maka akan terus terbawa. Sampai seperti itu. Maka sejak usia dini, yang namanya ta'dib, pemberian adab pada anak ini harus sudah mulai dilakukan oleh orang tua. Di antaranya jangan biarkan anak-anak kita, mereka terbiasa dengan su'ul adab, dengan adab-adab yang buruk. Masuk rumah tanpa izin, mengambil makanan, mainan kawannya, bertengkar dengan saudaranya atau dengan kawannya, apalagi sampai memukul saudaranya, memukul kawannya, ya, berkata kasar, mencela, ya, marah-marah kepada orang tua, misalkan seperti itu sejak awal harus sudah mulai dicegah dan jangan dilakukan. Tidak jarang ya orang tua itu diam saja ketika anaknya marah-marah, ya. Anaknya dengan alasan tadi karena belum usia balik, ya masih umur baru 6 tahun, 7 tahun, ketika kemudian anaknya bertutur kata yang kasar ya kepada orang tuanya atau pada kawannya, tidak jarang orang tua mendiamkan dengan alasan tadi bahwa anak-anak ini belum punya dosa, belum dihisap, maka ya dibiarkan. Dengan ada juga perkataan, ya namanya juga anak-anak, biarkan sajalah anak-anak itu tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Jangan dimarahin, jangan ditegur seperti itu. Ini adalah pandangan yang keliru. Kita sebagai orang tua diingatkan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada pemberian yang paling baik dari orang tua kepada anak min adabin hasanin, dibandingkan dengan pemberian adab yang baik untuk mereka. Jadi yang pertama, orang tua harus kemudian menjadi mu'adib dan mu'adibah, pemberi dan penanam adab yang paling awal kepada anak-anaknya itu. Maka hayati peran sebagai orang tua. Ya jalani dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ditanam pada anak akan dipetik nanti, akan dipanen ketika mereka masuk usia dewasa dan ketika kita sebagai orang tua sudah semakin lanjut, apalagi nanti di yaumul akhir, itulah saat kita memanen apa yang kita petik ketika hidup di dunia. Seandainya kita mau menanam pada anak-anak adab yang baik, insya Allah kita akan memetik hasil yang manis di dunia maupun nanti terutama di akhirat seperti itu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi bahwasanya di dalam mendidik anak itu juga kita harus perhatikan yang namanya pemberian kasih sayang kepada anak-anak kita. Bahwasanya di dalam penanaman adab ini, maka adab itu akan lebih mudah ditanamkan dengan kasih sayang. Karena kasih sayang akan menumbuhkan kepercayaan dari anak kepada orang tua. Kasih sayang akan menanamkan kemudian rasa aman, rasa nyaman, tumakninah pada anak sehingga anak akan mudah untuk dinasehati, mudah untuk kemudian diarahkan oleh kedua orang tua. Kalau kita perhatikan, agama ini sangat mengedepankan kasih sayang. Di mana Nabi SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa ma yunza'u min syai'in illa sya'nah. Nabi mengatakan tidaklah
kelembutan, rifku. Rifku itu lemah lembut, kasih sayang. Nabi katakan tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan akan menjadi hiasan. Dan tidaklah kelembutan itu hilang, melainkan akan menambah buruk sesuatu. Pada orang tua, dalam proses mendidik anak, ketika orang tua kemudian berusaha sabar, tetap memberikan kasih sayang, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi, maka dan tetap memberikan kasih sayang, anak akan semakin menyadari bahwa dia berada di tempat yang aman dan nyaman, yaitu orang tuanya. Bahkan ketika dia berbuat salah pun, dia merasakan orang tuanya tidak kemudian murka, oleh sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan secara fisik pada anak-anaknya. Ini membuat dia merasa tumak nina, dan dia pun tidak merasa kemudian khawatir dan ragu bila berbuat salah kemudian bercerita kepada kedua orang tuanya. Nabi SAW juga mengatakan, "Mayyuhramu arifku yahrumu al-khair." Siapa yang diharamkan, yang dilarang, yang ditutup mendapatkan kasih sayang, maka dia terlarang, tertutup untuk mendapatkan kebaikan. Insyaallah. Maka ya Bunda, modal yang paling awal miliki arif atau ar-rahmah, kasih sayang. Kan itu adalah cara yang efektif yang paling awal untuk menanamkan adab pada anak-anak. Jadi ketika anak berbuat keliru, berbuat salah, maka ingatkan dengan penuh kasih sayang. Dengan dorongan kasih sayang. Dengan kata-kata, bahasa, dan nada yang juga menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Bukan dengan kemudian marah, murka, apalagi dengan keluar kata-kata yang menjatuhkan mental anak. Ini yang pertama di dalam proses mentadib. Maaf, yang kedua, ya setelah yang pertama di rumah, anak-anak harus mendapatkan tempat penanaman adab. Yang kedua, orang tua harus memiliki kasih sayang dalam mendidik anak. Maka kasih sayang ini mutlak harus dimiliki oleh orang tua seperti itu. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimu ar-rifqa." Nabi mengatakan jika Allah menghendaki satu keluarga mendapatkan kebaikan, maka Allah masukkan kasih sayang. Jadi kalau mau ditanya apa ciri-ciri keluarga yang baik, mereka penuh kasih sayang. Salah satunya itu. Jadi kalau ada keluarga, walaupun muslim, walaupun mereka barangkali ibadahnya baik, tapi hubungan antar keluarga, antar anggota keluarganya itu diwarnai terus dengan percekcokan, pertengkaran, ini tanda-tanda keluarga itu belum mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka para hadirin, ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita ingin menjadi keluarga yang mendapatkan kebaikan, sebagaimana pesan Nabi tadi, maka kemudian kita tumbuhkan kasih sayang sesama anggota keluarga. Ayah dengan bunda, orang tua dengan anak, maka nanti insya Allah anak pun akan memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya seperti itu. Ini yang kedua, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang namanya kasih sayang ini juga merupakan bentuk penanaman adab untuk anak-anak kita. Ketika mereka salah, mereka keliru, maka luruskan dengan nada-nada yang kemudian juga enak, menyenangkan untuk mereka, tidak mengintimidasi, tidak mengancam mereka. Gunakan kata-kata yang juga baik, ya, dan juga nada irama yang juga baik, sehingga anak-anak tetap merasa nyaman walaupun mereka sebetulnya sedang ditegur, sedang dinasihati oleh orang tuanya. Yang penting orang tua sigap untuk meluruskan, mengoreksi kesalahan, kekeliruan anak. Jadi bukan dibiarkan bertumpuk, akumulasi anak itu punya kesalahan baru kemudian diluruskan. Itu musibah, dan nanti khawatirnya justru anak-anak terbiasa dengan perbuatan maksiat, terbiasa dengan kemungkaran, karena orang tua membiarkan anak-anaknya terus melakukan hal itu berulang-ulang. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga, bahwa ada kecukupan kasih sayang. Yang keempat, para hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini janganlah mendahulukan kekerasan, terutama pemukulan pada anak dalam proses ta'dib, dalam proses mendidik anak-anak ini. Kalau kita bicara kesal kita pada anak, mungkin banyak orang tua yang kesal. Tetapi
Agama ini meminta kita mendahulukan dulu kasih sayang. Agama ini meminta kita dan memerintahkan kita untuk mendahulukan kebaikan dan pendekatan yang baik pada anak-anak kita. Bahkan sampai Allah Ta'ala sendiri mengatakan bahwa rahmatku mengalahkan amarahku. Bayangkan Allah saja, zat yang maha kuasa, yang bisa menghancurkan bumi ini, tetap mendahulukan kasih sayang dibandingkan dengan kemarahannya. Sampai dikatakan, aku ini, ya, maaf, rahmatku mengalahkan kasih sayangku, Masya Allah. Para jamaah Allah muliakan, maka hati-hati, jangan menjadi orang tua yang sumbu pendek. Orang tua yang mudah marah. Yang ketika anak berbuat salah, maka langsung keluar kata-kata yang kasar pada anak. Yang itu kemudian menjatuhkan mental anak, begitu kan ya. Bahkan juga tidak jarang orang tua yang sampai melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak mereka dengan alasan untuk mendisiplinkan dia. Untuk kemudian membuat dia orang yang kemudian taat pada aturan. Padahal Masya Allah, agama ini memang betul mengizinkan orang tua melakukan namanya pemukulan, ad-darbu, pada anaknya. Tetapi itu diingatkan oleh para ulama itu merupakan langkah yang paling akhir. Langkah yang belakangan. Ketika anak-anak ini sudah diberikan nasihat, kasih sayang, juga tidak mau berubah, malah makin menjadi, disitulah kemudian orang tua diizinkan oleh agama untuk tadi memberikan sanksi yang paling berat. Itu apa? Memukul anak-anak mereka yang berbuat salah. Nah, tapi sebelum itu, maka orang tua harus mengedepankan ar-rifqu awi ar-rahmah. Kasih sayang kepada anak-anak, termasuk ketika anak-anak salah, maka tegur pula dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian. Karena pasti beda yang dirasakan oleh anak. Dampak yang mereka rasakan ketika orang tua menegur dengan kata-kata benci, permusuhan, itu beda dibandingkan dengan orang tuanya menegur anak-anaknya itu dengan kata-kata dan kalimat serta sikap yang penuh dengan sayang seperti itu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan berarti kemudian agama ini melarang untuk memberikan hukuman fisik pada anak. Para ulama bersepakat bahwasanya agama ini memang membolehkan untuk memberikan hukuman fisik pada anak. Tapi itu disimpan di bagian paling akhir. Bahwa yang pertama, anak harus diberikan nasihat. Di antara adab-adab ketika anak berbuat salah, maka orang tua harus bisa memberikan tausiah. Ayah bunda harus belajar memberikan tausiah, menyusun kata-kata yang baik, yang pas kepada anak untuk anak, agar anak bisa mencerna maksud perkataan dari orang tua. Nah, ini yang pertama, berikan dulu mau'izah, nasihat dulu. Sehingga anak kemudian dia merasa tenang, dan ketika dia pun berbuat salah, dia akan mudah meminta maaf. Ketika anak misalnya ya, dia mengambil uang yang bukan haknya, maka tegur dulu dengan teguran penuh kasih sayang. Minta agar dia mengembalikan uang itu. Ingatkan bahwa namanya harta yang tidak halal, uang yang didapat dengan cara yang curang, itu akan menyebabkan dosa di hadapan Allah Ta'ala dan akan merugikan orang lain yang tidak tahu peristiwa terjadi seperti itu. Maka ini dahulukan dulu pendekatan kasih sayang. Kata-kata yang baik yang juga tapi tetap menegur dan mengingatkan kesalahan mereka. Karena kita khawatir banyak masyarakat yang kemudian mereka atau anak-anak terutama yang belum paham perbuatan mereka salah. Nah, tugas orang tua meluruskan. Lalu apa kemudian? Orang tua juga diizinkan untuk menghukum fisik anak seperti menjewer. Ini pernah dilakukan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang masih kecil, si Guru Sahabah. Dia ini diperintah ibunya mengantarkan buah anggur kepada Nabi SAW. Tapi ternyata ya karena dia ini masih anak-anak, dia tertarik dengan buah anggur itu, dia makan satu-satu di perjalanan sampai kemudian habis. Tidak jadi sampai kepada rumah Rasulullah. Karena anak ini kemudian terus memakan buah anggur itu sampai habis di perjalanan, Masya Allah. Ketika kemudian beberapa hari kemudian sang ibu dengan anak ini berjalan bertemu dengan Rasulullah, ibunya bertanya, Rasulullah, apakah kiriman buahku telah kau terima? Begitu ya, karena anakku mengantarkannya. Nabi yang memang tidak mendapatkan kiriman buah itu dan tahu bahwa anak ini dia melakukan tindakan kecurangan, dia memakan buah anggur sampai habis di jalan,
itu kemudian menjewar telinga anak itu dengan mengatakan ghadir, dasar anak yang suka berbohong, suka curang begitu. Jadi Nabi ingatkan, satu Nabi sebutkan bahwa perbuatan itu adalah curang, kecurangan, ghadir. Ya ghadara, ghadirun. Ya ghadirun itu ada isim fa'ilnya, pelakunya. Hanya menunjukkan itu berbuat curang. Ya, berbuat curang, menipu, berbohong seperti itu. Begitu ya. Maka Nabi, dan kedua Nabi hukum. Kenapa dijewer? Mengapa? Karena itu merupakan perbuatan yang sudah keterlaluan. Dia memakan sesuatu yang bukan haknya dan tidak bercerita kepada ibunya. Maka Nabi kemudian jewer telinga anak itu. Nah ini boleh ayah bunda sekalian memberikan hukuman fisik pada anak dalam kondisi tertentu bila dirasa memang anak itu dia pantas mendapatkan hukuman fisik. Maka pertimbangan kita ketika akan menghukum anak, maka pertimbangan satu usianya dulu. Kalau usia itu belum tamyiz, maka tentu ya kita tidak menghukumnya, ya, tapi mencegahnya. Misalnya anak usia 5 tahun itu belum tamyiz, 4 tahun dia suka mengacak-acak makanan, begitu ya, maka kita nggak berhukum, nggak menjewer bagi mencubitnya. Tapi kemudian kita ambil makanan itu, kita simpan tempat yang aman, kita bilang, adek, abang, atau apa, nak, ini makanan, jangan acak-acak. Makanan jangan kemudian juga dibuang-buang seperti itu. Pertama, lihat dulu usianya, seperti itu. Kalau usianya belum usia yang masuk tamyiz, maka kita tidak memberikan hukuman fisik, tapi kita cegah anak itu. Nah, kalau sudah masuk usia tamyiz, maka orang tua bisa memberikan ta'dib yang pas dengan anak bila dirasa perlu ditingkatkan. Ya, bentuk sanksinya tingkatkan. Misalnya dengan menegur, dengan kata-kata yang bisa membuat dia sadar. Terutama bila kesalahannya sudah berulang dilakukan. Kita tegur kata-kata yang lebih keras begitu. Yang berikutnya juga bisa kita mengkotoah. Apa kotoah itu adalah mengisolasi anak, mendiamkan anak. Ya, tidak mengajak dia bicara, ngobrol, karena dia sudah melakukan satu tindakan yang keliru. Ini bisa dilakukan pada anak-anak usia tamyiz seperti itu. Ya, tapi tentu di sini sampai anak ini kemudian dia sadar dan minta maaf. Sambil kita jelaskan juga apa kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Nah, kemudian kita boleh tadi seperti menjewer telinga anak. Seperti itu. Boleh mencubit. Tapi kalau anak belum masuk usia 10 tahun, maka para ulama, jumhur ulama mengatakan ini dilarang untuk memukul anak. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hadis tentang salat, Nabi menyebutkan muru awladakum bis salat. Ajari, perintahkan anakmu mengerjakan salat ketika usianya 7 tahun. Wadribu, dan pukul mereka dalam masalah salat ketika usianya 10 tahun. Para ulama menyebutkan bahwa usia 10 tahun itu usia di mana anak andaikan melakukan satu kesalahan yang berat, yang memang dia layak mendapatkan hukuman fisik, maka boleh ayah bundanya memukul dia. Tapi pukulannya adalah dorban khafifan, pukulan yang ringan. Bukan pukulan untuk menyakiti. Dan juga pukulannya harus pukulan yang ghairu mubarih. Pukulan yang jangan menimbulkan luka. Jadi nggak boleh anak dipukul sampai kemudian lecet, ya, sampai luka, itu haram hukumnya. Jadi pukulannya turban khafifan, pukulan yang ringan atau ghairu mubarih, yang tidak menimbulkan luka. Dan itu pun hanya diberikan ketika anak memang pantas, layak mendapatkan hukuman itu. Jadi tidak serta-merta orang tua langsung memukul. Justru kita dahulukan tadi, sebagaimana pesan Nabi, dahulukan ar-rifqu atau ar-rahmah. Kasih sayang dulu pada anak. Tegur, ajak bicara anak. Ya, dengan 4 mata, ajak sambil berdampingan, sampaikan perbuatannya salah, perbuatannya keliru. Seperti itu. Tapi kalau sudah sampai titik tertentu, level tertentu, orang tua merasa bahwa anak ini harus dipukul, maka pukullah anak. Tapi dengan pukulan yang tadi khafif, pukulan yang ringan, tidak melukai. Dan kemudian juga sambil tentu kita jelaskan apa kesalahannya. Nah, barangkali ada yang bertanya, kenapa kok sampai harus ada hukuman seperti ini pada anak? Ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah.
bahwa anak itu ibarat pohon. Pohon yang masih kecil. Ketika kemudian pohon ini dia ingin kita bentuk menjadi indah, terutama ini buat penggemar pohon bonsai. Maka pohon itu ketika usia kecil itulah mulai dibentuk. Agar ketika tumbuh nanti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Karena kalau sudah menjadi pohon yang dewasa, kalau kita luruskan dia bisa patah. Nah, begitu pula anak-anak ketika usianya beranjak dewasa, balik, dia sudah punya sikap tertentu yang seringkali sikap itu permanen, kecuali dia mau mengubahnya. Maka sebelum kemudian di anak-anak punya sifat buruk yang menetap pada dirinya, maka orang tua harus mencegahnya. Walaupun dengan apa? Dengan tadi hukuman fisik seperti memukul seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memukul ini sesuatu hal yang memang diizinkan, namun demikian juga ada adab-adabnya. Tidak boleh memukul wajah, tidak boleh juga sampai melukai. Dan kemudian Nabi pun melarang kita memukul siapapun lebih dari 10 pukulan. Jadi andai kata orang tua ini terpaksa harus memukul anak karena keterlaluan, tidak boleh di atas 10 kali pukulan. Karena pukulan yang di atas 10 kali itu hanya berlaku dalam jinayat, dalam hukum pidana Islam. Bukan di dalam proses mentakdib meluruskan anak seperti itu. Nah, para ayah, para bunda, jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan proses-proses pendidikan anak. Jadi sebagaimana pesan Imam Ibnu Qudamah, ketika anak sudah masuk usia tamyiz, maka orang tua harus melakukan muraqabah, pengawasan yang lebih baik lagi. Karena anak sudah mungkin kenal dunia luar, kenal bermain, dan juga mungkin melihat sesuatu dan lain hal, tugas orang tua ada tetap menjaga, melindunginya, dan juga memberikan tadi, kalaupun hukuman yang pas, yang layak untuk kesehatan dia, seperti itu. Nah, yang terakhir, ya bunda sekalian, adalah jangan pernah mencaci maki, mencela anak-anak kita. Karena mencela itu menjatuhkan mental mereka, dan juga menciptakan citra rasa yang buruk pada anak. Kalau anak sering sebut-sebut dikata-katakan, anak ini dia bodoh, tidak berguna, nggak bermanfaat, itu yang nanti melekat pada diri anak. Maka kemudian anak ini akan menyebabkan jatuhnya mental anak dan membuat anak ini kemudian menjadi sulit mengembangkan karakter yang positif dalam hidupnya. Mudah-mudahan usia singkat pagi ini, ya sebelum ditutup, saya ingatkan banyak juga berdoa, minta kepada Allah agar anak-anak kita ini mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Allah lindungi negeri ini dari segala macam keburukan dan kefasadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Iwan Januar ya, yang berbagi tips dan ilmu kita tentang adab dalam pernikahan. Bagi Iwan semuanya, seperti biasa di bagian akhir kajian subuh kita buka diskusi. Silakan barangkali Iwan semua yang hadir di ruang Zoom ataupun di kanal YouTube Nasrullah TV yang mau bertanya, dipersilakan mengisi di kolom chat atau juga di raise hand. Yang ada di ruang Zoom bisa langsung raise hand atau juga di kolom chat. Yang di kanal YouTube juga bisa bertanya melalui kolom chatnya biar nanti admin yang membacakannya. Nampaknya menarik sekali ketika kita berbicara tentang kegiatan atau dalam rangka kita menegur. Baik, sudah hadir yang raise hand, yakni Ibu Nur Salamah. Silakan Bu, ada yang mau curhat ditanyakan? Silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tadi dijelaskan kan bahwasanya menanamkan adab itu lebih penting daripada mengajarkan ilmu pengetahuan gitu kan. Sampai Nah, yang ingin saya tanyakan tuh sampai umur berapa kira-kira tuh kita bisa melihat hasil, karena memang anak-anak ya, tabiatnya anak-anak itu kan mulai kecil gitu ya, apalagi kayak balita gitu. Kalau diingatkan misalkan nggak boleh mukul adiknya, terus nggak boleh seperti ini sama temannya dan sebagainya. Itu kan namanya anak itu kan saya perhatikan kan cenderung
berulang gitu loh. Maksudnya ketika kita ingatkan itu ya pasti, oh iya, iya maaf lah bunda, gitu. Bisa diulang lagi, namanya anak balita gitu kan. Diulang lagi, mukul adiknya juga seperti itu. Sama temannya begitu, sama mbaknya juga begitu. Nah, kira-kira sampai umur berapa ya kira-kira kita itu bisa melihat ternyata penanaman adab yang kita berikan kepada anak itu nampak gitu, Ustaz. Aja sih, karena memang tabiatnya anak-anak saya pikir gitu-gitu terus diingatin kadang-kadang kesel gitu kan emaknya ini kan. Ya, begitulah Ustaz pertanyaannya. Matur sembah nuwun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ibu Nur Bisa dipahami ya tadi ya? Insyaallah Ustaz ya. Pada Ustaz. Baik, Ibu Nur Salama ini yang saya perhatikan rajin mengikuti agenda Majelis Solda ya, dan juga rajin bertanya ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu dan keluarga diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, diberikan juga senantiasa pelindungan ya. Para jamaah ayah bunda Allah muliakan, tabiat anak, terutama mereka yang belum masuk usia balik, apalagi belum tamyiz, adalah kerap mengulangi perbuatan yang mereka anggap itu menyenangkan atau yang itu sebagai bentuk refleks penjagaan diri. Karena anak-anak yang belum usia tamyiz tadi dicontohkan oleh Ibu Nur Salama, balita ya. Nah, usia balita tuh jelas belum tamyiz mereka. Belum bisa membedakan baik dan buruk, juga belum bisa mencerna nasihat dari orang tuanya seperti itu. Nah, oleh karenanya memang di antara tabiat mereka seperti itu. Mengulang-ulang, memukul itu adalah refleks mereka dari naluri membela diri. Jadi manusia ini kan sejak anak-anak, bahkan sejak bayi itu diberikan namanya gorizatul jinsi, naluri untuk mempertahankan diri. Ketika misalnya lagi main dengan kawannya, ini anak balita ya, umur 3 tahun, 4 tahun, lagi lucu-lucunya begitu, temannya menghampiri. Kemudian temannya ini misalkan menyentuh mainan yang dia pegang begitu kan. Nah, karena ini anak-anak belum tamyiz, ketika ada kawan yang menyentuh mainan yang dia pegang, dia merasa bahwa mainannya itu akan diambil, dirampas, dan dia tidak suka dengan dipegang mainannya. Maka secara kemudian pembelaan dirinya, refleksnya, dia pukul temannya itu. Begitu ya. Jadi memang ayah bunda jamaah Allah muliakan, anak-anak yang belum masuk usia tamyiz, ya seperti balita, memang belum bisa mencerna ya apa yang kita berikan nasihat pada dia. Tapi kita harus mulai membiasakan. Sampai kapan? Insya Allah masuk usia tamyiz itu sudah mulai dia bisa mencerna nasihat dari kita. Nanti masuk usia 6 tahun ke atas ya, itu nanti mulai bisa dia kemudian mencerna, bilang, nak jangan mukul temen, atau kalau kamu bermain sama temanmu jangan dimarah-marahi, kalau ngomong pada teman itu yang baik, itu bisa. Ya, walaupun tetap butuh proses, tapi dia sudah mulai bisa mencerna. Sampai nanti kemudian menjelang dewasa, apalagi ya, usia kemudian masuk usia 10 tahun, 11 tahun menjelang balik, itu sudah mulai bisa dia lebih menata diri. Tapi semua itu terjadi karena kita masukkan, kita tanamkan adab-adab baik pada dia. Jadi anak itu kan ibarat teko, ya kita masukkan kopi, keluar kopi. Jadi anak-anak itu jujur. Kayak teko-teko tuh benda yang jujur. Masuk kopi, keluar kopi. Masuk air jahe, keluar jahe. Seperti itu. Masuk air bening, keluar air bening. Oleh karenanya, penanaman adab pada anak itu memang sejak dini, sejak usia malah masa-masa hadonah ya. Batita, 3 tahun, balita. Dan itu masih terus simultan. Dilakukan terus dan berkelanjutan. Jadi tidak ada memang istilah kita itu berhenti menanamkan adab pada anak. Orang tua harus terus. Bahkan ketika masuk usia balik pun dewasa, mereka sudah SMA, bahkan kuliah, orang tua tetap harus mengingatkan adab-adab pada anak. Karena manusia ada tempatnya lupa dan salah. Mahalun nisyan wal khotok, kata ulama ya. Jadi anak-anak, bahkan kita pun orang yang sudah dewasa pun kadang-kadang lepas kontrol, lepas kendali ya. Kalau bicara bersikap, maka pentingnya kemudian orang tua tetap memberikan pendidikan adab pada anak, dan itu harus dimulai sejak usia dini dan itu berlangsung lama. Seperti itu ya. Jadi jangan tergesa-gesa ingin anak kita kemudian sudah punya adab yang baik. Itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh terus asupan-asupan adab yang baik dari
kedua orang tuanya, agar teko itu penuh dengan kebaikan. Jadi ketika keluar pun, maka kebaikan itu yang banyak juga dikeluarkan oleh anak kita. Demikian Bu Nur Salamah, mudah-mudahan jawabannya membantu. Baik, jazakallah dan kasiran Ustaz. Baik, berikutnya dipersilakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema yang kita sampaikan hari ini. Ada yang masuk di kolom chat dari Ilman Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana treatment bagi seorang ayah suka mencela dan menyumpah anaknya? Syukran ya pembaharan. Itu memang ada orang tua yang mencela-cela dan dia menyumpahi anaknya. Kepada Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para ayah dan para bunda, jadilah orang tua yang satu, bersabar. Yang kedua, yang penuh dengan kasih sayang. Yang ketiga, yang orang tua kemudian itu bisa mengendalikan lisan. Sekurang-kurangnya 3 ini. Kita harus punya sebagai modal pendidik, modal sebagai orang tua. Pertama, sabar. Bahwa anak itu adalah makhluk yang dia sedang tumbuh berkembang, sedang berproses. Dan mendidik anak itu adalah proses. Maka disebut tarbiyah. Artinya sesuatu yang berproses menumbuhkan dan mengembangkan. Namanya tarbiyah. Maka bahasa Arab itu memang setiap katanya memiliki makna yang dalam. Kalau dalam bahasa Indonesia, mohon maaf, disebut pendidikan atau mendidik itu memang terbatas sekali maknanya. Tapi dalam bahasa Arab, kata tarbiyah itu memang maknanya dalam sekali. Dan menunjukkan apa yang terjadi. Maka harus bersabar dalam menghadapi anak kita. Karena anak-anak kita ini mereka belum tahu yang baik dan buruk. Allah saja tidak menghisab anak-anak kita. Bayangkan, Allah saja tidak menghisab anak-anak kita. Ketika anak usia 7 tahun itu kan belum balik. Dia berbuat sesuatu yang keliru, Allah pun tidak menghisab dia. Kalau Allah tidak menghisab dia, maka apalagi kita, masa kita sebagai orang tua merasa lebih pantas berbuat kasar terhadap anak-anak kita. Kita merasa pantas menyakiti anak-anak kita, sementara Allah sendiri tidak menghisab anak-anak kita ketika mereka belum balik melakukan perbuatan salah dan keliru seperti itu. Harus sabar pertama. Yang kedua adalah kemudian penuh dengan kasih sayang. Nabi mengingatkan malam yarham lam yurham. Ya, irhamu man fil ard. Kata Nabi, siapa yang tidak penyayang tidak akan disayang. Ayah bunda, akan datang satu masa di mana kita membutuhkan bantuan anak kita. Nah, pada saat itu, maka anak-anak yang berbakti pada orang tuanya adalah anak-anak yang dicukupi kasih sayangnya ketika mereka dalam masa pendidikan. Kalau hari ini banyak orang tua yang disakiti anaknya, banyak anak menyakiti orang tua, bukan tidak mungkin itu adalah resultan, adalah buah, adalah hasil ketika dulu orang tua mendidik anak-anaknya. Apa yang ditanam, itu yang dipetik. Siapa menabur angin akan menuai badai. Jadi kalau orang tua sejak kecil menanamkan kata-kata yang kasar, keji pada anak, bukan tidak mungkin itu akan dipetik oleh orang tua ketika usia senja itu tiba. Nauzubillah. Maka hati-hati ya, mencukupkan kasih sayang untuk anak-anak kita. Lalu yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus kemudian bisa memaklumi ya dan mengendalikan lisan pada saat kita akan menegur anak kita. Nabi mengingatkan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang dimana orang lain itu terjaga, terlindungi dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Janganlah jadi orang tua yang gara-gara lisan ini kasar, keji, dan kotor, mendatangkan azab murka dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka para ayah, para bunda, kendalikan lisan kita. Kendalikan tutur kata kita pada anak.
Untuk apa? Agar anak-anak kita mereka tumbuh kembang sebagai anak-anak yang salih dan salihah. Mudah-mudahan membantu jawaban. Baik, jazakallah khairan katsiran. Berikutnya ada yang raise hand juga, Ibu Dina Sulaiman. Tafadhol Ibu mic-nya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, saya Budina, saya domisili tinggal di Sydney, Australia. Saya punya anak 4, yang saya punya masalah besar dengan yang nomor 3. Jadi beliau itu sekarang udah 16 tahun, Maryam. Ayahnya orang Australia, tapi alhamdulillah beliau masuk Islam, kemudian belajar di pondok pesantren di Indonesia. Ya, alhamdulillah kami mencoba menanamkan anak-anak dari kecil dengan ajaran praktis Islam. Tapi qadarullah yang nomor 3 ini semakin usianya dewasa, semakin tidak terkendali dan terakhir ini didiagnosa ternyata Maryam ini punya mental illness, borderline disorder, kemudian ADHD, dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 bulan. Karena dengan masalah di Australia ini, anak usia 16 tahun katanya boleh independen, boleh keluar, boleh menentukan hidupnya sendiri. Ketika di rumah sakit 1 bulan, dia keluar dengan tanpa pemberitahuan dari kami. Dia keluar dari rumah sakit, dibantu dengan social worker dari sini. Kemudian dia keluar dari rumah. Saya coba berusaha untuk membujuk dia pulang. Alhamdulillah bisa pulang, tapi 3 hari kemudian dia pergi lagi. Kadang dia maksudnya keterlaluan. Kadang dia swearing ke saya, FF word di SMS itu. Saya sampai akhirnya merasa jengkel, Ustadz. Saya tutup, saya stop komunikasi sama dia. Saya nggak mau lagi mau tahu urusan dia. Saya cuma bisa mendoakan semoga dia bisa sadar. Dan 3 tahun yang lalu saya memang dengan ayahnya berpisah, Ustadz. Jadi anak perempuan ikut saya 3, yang laki-laki ikut dengan ayahnya. Nah, kemudian alhamdulillah saya coba terus mendoakan dia, tapi saya juga menyadari walau bagaimanapun dia sekarang ini sakit jiwa gitu ya, ada gangguan. Saya akhirnya menyambung lagi silaturahmi. Saya coba mengingatkan dia tentang mati, mengirimkan postingan-postingan yang untuk bisa dia kembali lagi gitu. Tapi saya bagaimana caranya Ustadz untuk bisa menegur dia kalau dia itu sering maki-maki saya, swearing. Apa yang harus saya lakukan gitu? Sedangkan dalam satu kondisi kalau saya keras ke dia, dia lebih keras ke saya. Tapi saya lembutin, kata keluarga saya, "Udah biarin anak seperti itu, udah 1 anak hilang nggak apa-apa. Kamu di hadapan Allah nggak akan ditanya, kamu udah berusaha keras, udah mendidik dia sedemikian rupa, sudah pernah dimasukkan pondok pesantren kabur. Udah kamu udah cukup," katanya. "Udah nggak usah diurusin anak kayak gitu." Di satu sisi saya bingung, yang satu bicara seperti ini, yang satu lagi, "Oh jangan dilepas, nanti kalau dilepas udah mungkin dia bisa kebawa jadi kafir, naudzubillah." Jadi harus bagaimana ini saya Ustadz? Saya udah berusaha bawa dia ke psikiater, bawa dia ke psikolog, sudah diruqyah, segala macam saya udah usahakan. Baik. Ya, begitu Ustadz. Terima kasih. Baik, Bunda. Baik. Oh, iya. Bisa dipahami ya, Tad ya? Iya, insyaallah. Baik, Bunda Dina Sulaiman, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat buat Bunda dan keluarga, dan juga senantiasa diberikan kesabaran, ya, diberikan juga tentu saja ilmu, diberikan juga senantiasa juga petunjuk bagaimana kita menjalani hidup dalam ujian seperti itu. Yang pertama saya ingin sampaikan sabda Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Nabi mengatakan ujian seseorang itu bisa datang dari keluarga. Bahkan dalam lafaz lain disebutkan fi walidihi, juga dari anak-anaknya, hartanya, tetangganya.
Jadi memang Nabi sudah mengingatkan kita bahwa di antara pintu-pintu ujian yang bisa datang kepada kita itu bisa datang lewat pintu keluarga, khususnya anak. Masya Allah, Nabi yang sampaikan pada kita sebagai sebuah warning bagi kita bahwa bisa jadi Allah memberikan ujian itu lewat anak-anak kita. Seperti itu. Sehingga pada saat kondisi yang dialami oleh ibu seperti ini, berarti memang apa yang diingatkan Nabi itu memang adalah benar. Bahwa memang Allah memberikan ujian diantaranya lewat anak. Ada yang diberikan ujian lewat harta. Ada yang diberikan ujian lewat pasangannya, suaminya, istrinya. Ada yang juga lewat suami istri dan anak-anak seperti itu. Ada dari mertuanya, dan segala macam. Memang ini sudah merupakan ujian. Wadahlukum bi khair wa syarr, dan Allah mengatakan kami akan uji manusia dengan perkara yang baik ataupun yang buruk seperti itu. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah banyak ungkap bagaimana Dia akan memberikan ujian sepanjang kita hidup. Ujian itu akan datang. Termasuk apa yang menimpa Ibu Dina dan juga mungkin sama yang dalam beberapa keluarga saudara-saudara kita ada yang mendapatkan ujian anak-anak ini mereka kemudian tidak mau taat pada orang tua, malah memusuhi orang tua, membenci orang tua, jatuh sakit, bahkan juga kemudian sampai tadi ya mengalami mental illness ya seperti itu. Ini harus disikapi pertama sebagai ujian dari Allah. Yang pertama Bunda ya. Yang kedua, kita harus yakin dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah memberikan ujian melainkan sebatas kadar kemampuan yang dipikul oleh kita. Jadi kita yakin Allah tidak akan memberikan ujian pada orang tua melainkan sebatas apa yang bisa dia hadapi. Karena Allah tidak pernah melakukan dan tidak pernah berbuat zalim pada hamba-hambanya seperti itu. Nabi ditanya oleh para sahabat, ayunasi asyadul bala. Ya Rasulullah, manusia mana yang paling keras balanya, ujiannya. Begitu. Nabi katakan, nahnu kami al-anbiya. Kami para nabi. Yang paling berat ujiannya begitu. Summa amsalukum. Kemudian yang semisal dengan nabi, begitu. Dari kalian. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Dan kata Nabi, tidaklah seseorang itu diuji, melainkan sebatas kadar keimanannya. Jadi buat Bunda Dina dan juga sahabat-sahabat Majelis Soldah yang menghadapi kasus yang serupa ataupun juga kasus yang berbeda, tapi ujian juga harus yakin bahwa ujian ini tetap di dalam batas-batas kemampuan kita sebagai manusia menghadapi memikul ujian tadi. Maka jangan kemudian muncul prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan juga merutuki ya sampai mencela Allah. Kenapa Allah berikan saya ujian seperti ini? Orang lain enggak kok saya diberikan, padahal saya insya Allah baik seperti itu. Kita nggak bisa mengatakan demikian. Itu merupakan qadarullah. Sesuatu yang merupakan ketetapan dari Allah, kita hanya bisa kemudian melakukan. Terima dengan ikhlas ujian ini sambil berikhtiar apa yang bisa kita lakukan dan juga bersabar. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ikhtiar. Apa ikhtiar yang bisa dilakukan? Ya, barangkali ada baiknya juga kita sebagai orang tua melakukan muhasabah. Barangkali ada yang lost sesuatu yang barangkali luput dalam proses pendidikan anak-anak kita. Di Indonesia saja yang mayoritas Muslim, pergaulan sosial yang serba bebas sudah sangat banyak. Apalagi di negeri seperti Australia ya, yang memang liberal, bebas, sekuler seperti itu. Maka yang namanya tingkat pergaulan di antara remaja, anak-anak tuh lebih terbuka lagi seperti itu. Nah, di sini barangkali kita juga mesti memperhatikan kawan-kawan dari anak-anak kita. Tapi anak saya masuk di pesantren, saya ingatkan ibunda sekalian, tidak kemudian karena anak kita masuk ma'had, masuk Islamic boarding school, kemudian pasti baik dalamnya. Belum tentu. Karena di sana berkumpul macam-macam anak-anak, ada gurunya juga, banyak faktor yang membentuk karakter anak yang ada di sana. Selain juga keinginan anak, ya barangkali anak tidak mau masuk Islamic boarding school, segala macam, orang tua juga memaksa seperti itu, ini juga bisa muncul konflik di antara anak-anak kita. Jadi jangan kita merasa aman, walaupun anak kita ada di lingkungan yang sepertinya Islami, di sekolah Islam, di Islamic boarding school, pesantren, ma'had, itu tidaklah menjamin 100% anak kita itu aman dari pengaruh-pengaruh
negatif di sekitarnya. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal, baru saja beberapa hari saya baca ada seorang santri yang sampai meninggal karena dianiaya oleh kawan-kawannya di pondok pesantren. Ini Masya Allah, satu kondisi memang ini. Barangkali ada yang loss seperti itu. Nah, ini sebagai muhasabah buat kita, dan kemudian juga kita jaga untuk anak-anak kita yang lain seperti itu. Nah, apa yang bisa ibu lakukan, juga orang tua lakukan ketika anak seperti ini? Ya, satu tentu tadi muhasabah ya. Yang kedua adalah kemudian memberikan terus keep in touch ya, kontak dengan anak-anak supaya kemudian tetap berlangsung. Karena bagaimanapun nanti ada satu momentum anak itu dia merasa butuh support dari orang di sekitarnya. Maka di situ Bunda ya tetaplah memberikan kata-kata yang penuh kasih sayang, harapan pada anak seperti itu. Jadi kalaupun memberikan tausiah yang memberikan harapan, yang memberikan kemudian motivasi pada anak ya, bahwa dia pun nanti bisa mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Sampaikan demikian. Ya, jadi memang barangkali dalam kondisi, apalagi anak dalam kondisi mentalnya terguncang, ya, itu emosi mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan nalar sehatnya seperti itu. Maka saya memberikan advice, sarannya, kalau ketika melakukan kontak, maka hindari dulu hal-hal yang bisa menyebabkan konflik dengan anak. Ya, tanyakan hal-hal yang ya sama-sama sepakat, yang bisa dia tetap nyaman, sambil perlahan buka komunikasi bahwasanya sebagai bunda tetap terbuka. Kalau nanti Maryam ingin ngobrol, ingin curhat, bunda tetap terbuka, tetap menerima ya segala masukan seperti itu. Jadi bagaimanapun kasih sayang itu harus ada di dalam diri kita. Bunda bisa bayangkan ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah di atas kapal melihat putranya Kanaan yang hampir tenggelam, diterjang badai banjir yang sangat besar. Nabi Nuh padahal tahu Kanaan ini dulu menyakiti dia, menyerang dakwah Islam, menyerang agama Allah. Tapi Nabi Nuh tetap memanggil putranya dengan panggilan kasih sayang. Ya bunaya, irkab ma'ana walatakum ma'al kafirin. Wahai anakku, panggilan bunaya itu untuk anak kecil sebetulnya. Tapi kalau digunakan di dalam bahasa Arab oleh orang-orang Arab, dipanggil untuk anak yang dewasa, itu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan adanya perhatian besar. Tetap Nabi Nuh panggil putranya dengan panggilan sayang, ya bunaya, wahai anakku, mari naik kapal bersama kami, jangan bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh tetap menaruh harapan dan tetap berikhtiar seperti itu. Ini satu pelajaran yang Allah rekam untuk kita dalam Quran, bahwa kita memang jangan berputus asa sebagai orang tua dalam menghadapi kondisi anak-anak kita. Tetap seperti Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun kemudian ternyata faktanya Kanaan menolak ajakan Nabi Nuh dan tenggelam diterjang azab dari Allah, tapi Nabi tetap menunjukkan ikhtiar seperti itu. Artinya Bunda yang menghadapi ujian seperti ini, juga sahabat-sahabat majelis soleh yang lain juga, maka tetap kita kedepannya kasih sayang. Ya, berikan kemudian kita pintu terbuka, berikan juga motivasi, berikan juga dorongan, dan sampaikan kalimat-kalimat yang bisa menggugah dia, memberikan dia juga semangat hidup dan cinta kepada agamanya. Ya, kemudian yang berikutnya apa? Adalah tetap berdoa. Jadi Bunda, doa itu bukanlah keputusasaan. Doa itu senjata kita. Mohon maaf, kita harus koreksi diri kita ya. Kadang-kala kita itu merasa doa itu adalah bentuk usaha yang paling terakhir dan bentuk keputusasaan. Bukan. Doa itu justru adalah ikhtiar yang paling besar. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah intinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka teruslah berdoa, minta kepada Allah ya, supaya keluarga kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta petunjuk pada Allah dan juga minta agar anak-anak kita juga bisa memberikan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wa zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, perlihatkan pada kami yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Jadi doa ini sesuatu yang kita harus terus lakukan. Dan Bunda ya ikuti apa yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama setiap kali mereka ingat anak-anak mereka,
mereka perbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi silakan Bunda ikuti amalan para ulama, selain doa adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Imam Said bin Musayyab, seorang ulama besar, seorang tabi'in, beliau mengatakan setiap kali aku ingat anakku, aku tambah sholatku. Maksudnya sholat sunnah yang seperti itu. Silakan Bunda, ada waktu duha, tambah sholat duhanya. Bukan cuma 2, bisa 4. Malah bisa lebih dari itu. Ketika nanti sepertiga malam, tambah lagi tahajudnya silakan. Berapa rakaat, tambah juga witirnya. Rawatibnya tambah juga. Tambah lagi sholat sunnah hajatnya. Itu yang dilakukan para ulama. Setiap kali mereka ingat anak-anaknya, mereka tambah rakaat sholatnya seperti itu. Ibunda tetap wala tayasu mirohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Insya Allah satu momentum nanti Allah akan mudah-mudahan memberikan hidayah. Dan ya mereka anak-anak yang sudah masuk usia 16 tahun betul, sudah masuk usia balik ya, dan sudah punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Tapi kita sebagai orang tua tetap berdoa, tetap berharap, sambil juga fokus pada anak-anak kita yang lain, supaya anak-anak kita juga memahami kondisi keluarganya, memahami kondisi saudaranya, memahami kondisi bundanya, dan mereka juga bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Mudah-mudahan jawabannya membantu. Baik, Terima kasih terima kasih. Ustaz. Baik, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan ya kepada Ibu Dina. Baik Ustaz, berikutnya ada pertanyaan dari Dedek Fitriani. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara untuk membasuh luka kepada anak yang pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya? Itu sering dilakukan sebelum orang tuanya hijrah. Sepabiatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang Allah muliakan, mari kita perbaiki pola asuh, pola didik kita, dan hubungan kita dengan anak. Selalu kedepankan iman dan kasih sayang. Itulah yang harus kita kedepankan. Kita jadikan bagian paling awal dalam pendidikan anak adalah menanamkan keimanan dan kasih sayang. Seperti itu. Dan hindari emosi, hindari marah, ya. Itu apalagi sampai kemudian kekerasan baik verbal, ucapan maupun apalagi fisik, kita itu belakangkan. Jangan sampai dilakukan seperti itu. Hukuman fisik memang boleh, tapi itu nanti belakangan. Itu pun dengan batas-batas tertentu. Sekarang bagaimana bila Ananda sudah mengalami kondisi kekerasan baik verbal ataupun fisik? Maka yang pertama, kita dulu, orang tua harus berubah. Jadi orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Jadi tunjukkan sekarang dan berikan, curahkan kasih sayang kepada Ananda, pada anak kita. Tentu bukan berarti memanjakan, tapi dengan mau mendengarkan cerita dia, memanggil dengan panggilan juga yang baik, kemudian juga meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan dia, memenuhi kebutuhan yang dulu tidak kita penuhi sebagai orang tua, dan mengajarkan dia kasih sayang dengan cara kita silaturahim, berkunjung kepada keluarga-keluarga kita, seperti itu, ditunjukkan dan berikan kasih sayang pada anak-anak kita. Terutama luangkan waktu ya untuk bisa kumpul dengan anak, dan kemudian seringkanlah atau perbanyak sentuhan-sentuhan kasih sayang, pelukan pada anak-anak kita. Sekaligus masuk usia remaja, dia pasti senang. Terutama kalau anak perempuan, dia senang dipeluk oleh bundanya, ya. Ayahnya pun tidak ada masalah memeluknya, mencium keningnya, ya. Jadi berikanlah sentuhan-sentuhan yang menunjukkan kasih sayang, sehingga kemudian muncul ya kepercayaan pada orang tua, dan kemudian mudah-mudahan lukanya lama-lama bisa tertutup dan bisa sembuh. Begitu ya. Ketika anak punya masalah, segera bantu. Ketika anak salah, maka janganlah kemudian langsung dipersalahkan, tapi tanya ada masalah apa dan carikan solusi. Bantu terakhir dengan doa. Agar doakan diri kita orang tua, agar jadi orang tua penuh kasih sayang, dan doakan juga anak-anak kita agar mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian juga pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara yang benar
mengajarkan dan menyuruh anak 7 tahun sholat 5 waktu. Karena terkadang sholatnya masih bolong-bolong. Ini dari Rosidah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, ayah bunda rahimakumullah. Yang pertama tentu kita orang tua harus konsisten ya di dalam mengajak anak sholat. Jadi harus terus konsisten. Termasuk konsisten mengecek sholat anak. Pulang sekolah tanya, sudah sholat belum? Ya, itu. Kemudian kalau sudah malam itu kan isya di sana sudah ngantuk, maka bilang jangan dulu tidur, sholat isya dulu. Harus konsisten. Konsisten terus untuk apa? Untuk tadi mengajak anak kita sholat sambil kita berikan pemahaman keutamaan sholat, kebaikan sholat. Jangan dulu dan jangan menyampaikan ancaman-ancaman kalau anak tidak sholat. Kalau nggak sholat itu dibakar di neraka. Berikan motivasi, fadilah. Nah, kita sholat itu, kita tuh sedang minta kepada Allah. Kita sedang minta pertolongan, kita sedang minta bantuan kepada Allah. Dan Allah senang dengan orang yang sholat. Allah cinta pada orang yang sholat. Nanti sholat itu, di akhirat itu, ya akan menjadi amal yang menolong kita. Begitu, jadi kita berikan motivasi-motivasi dan keutamaan. Dan berikan juga reward, pujian, ya. Termasuk sesekali berikan hadiah pada anak ketika mereka ini sudah mengerjakan sholat seperti itu, ya. Dan juga kalau anak laki-laki, maka biasakan untuk mengajak mereka sholat berjamaah ke masjid. Ketika ayah sedang ada di rumah, maka ayah ajak anak laki-lakinya berjamaah ke masjid. Ketika ayah tidak ada, maka bunda ingatkan anak ke masjid, sudah muazan. Ya, jadi 10 atau 15 menit muazan, segera ingatkan anak untuk bersiap-siap ke masjid, ya. Dan juga kalau sedang kumpul dengan teman-temannya, bunda bisa mengingatkan, ayo di sini sholatnya semua harus rajin ya. Yang sholatnya rajin, nanti disayang Allah. Jadi berikan motivasi pada teman-temannya, kondisikan agar mereka juga senantiasa mengerjakan sholat. Begitu bunda ya. Dan ayah mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita sebagai sosok-sosok yang rajin beribadah. Amin. Baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi kayaknya waktunya tinggal 5 menit lagi. Saya bacakan pertanyaan berikutnya sesuai dengan urutannya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan sebagian orang tua yang memasukkan anak-anak ke pesantren atau sekolah muslim, dan pada kenyataannya sebagian dari sekolah atau pesantren tersebut lupa mengajarkan adab? Apakah pilihan tersebut bukan solusi yang tepat? Ya. Jazakallah Ustaz. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang berkeinginan anak-anaknya masuk pondok pesantren, maka satu harus siapkan dulu mental anak, kondisi anak agar anak siap, ya. Seperti itu. Jadi kondisikan anak dan jangan juga memaksakan kalau anak memang tidak mau, ya. Insya Allah tiap anak ada jalur hidup mereka masing-masing. Wah, mendapatkan kebaikan ilmu-ilmu agama itu bisa di luar pesantren. Bunda nanti bisa mengikutkan anak ke rumah-rumah tahfiz misalnya, ke tempat-tempat kajian bisa dilakukan walaupun tentu tidak seintens di pesantren. Tapi karena ini terkait dengan apa? Dengan kesiapan mental dari anak seperti itu. Kalau anak dipaksa, nanti dia merasa tertekan, kemudian kabur seperti itu, dan ini jangan sampai terjadi. Lalu yang kedua, maka ya bunda harus mensurvei. Ya, mensurvei dulu lembaga pendidikan yang akan dijadikan tempat anak tinggal di sana. Survei, kemudian pastikan betul-betul tempat itu memang baik, layak, cocok dari sisi lingkungannya, pergaulannya, perhatian para guru-gurunya juga baik untuk para murid yang ada di sana. Jadi ini juga penting disurvei. Dan kalau sudah masuk, maka ayah bunda juga terus senantiasa bekerja sama dengan para ustadz-ustazahnya di dalam mengawasi kegiatan ananda di sana. Memang seringkali pesantren ada yang mengatakan, udahlah percaya sama kami kok nggak percaya sih? Bukan masalah percaya nggak percaya, bahwa ini kan kondisi hari ini, Masya Allah sudah kondisi memang yang karut marut ya, di mana budaya-budaya yang tidak Islami itu bisa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Maka penting juga kemudian untuk senantiasa bekerja sama dengan pondok di dalam memperhatikan perkembangan anak-anak kita. Nah, kalau sekiranya ya, mudah-mudahan tapi nggak terjadi,
ternyata anak mendapatkan kondisi yang tidak baik di pondok pesantren seperti itu, maka kerjasama dulu dengan pondok, sampaikan segala masukan dan keluhan agar kemudian anak bisa mendapatkan perbaikan dan pondok pun bisa melakukan perbaikan. Tapi kalaupun tidak bisa dan ayah bunda merasa ini sudah dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman dan tidak baik untuk anak-anak kita, ya tidak masalah bila kemudian harus menarik kembali anak kita dan bersekolah di sekolah yang lain seperti itu. Karena memang ya saya ingin mengatakan dengan tidak ada maksud merendahkan pondok pesantren bahwa hari ini hampir-hampir tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak kita. Maka bagi para pendidik, para guru, para ustadz, ustazah di sekolah-sekolah di pondok pesantren memang harus ekstra lebih keras lagi, ekstra lebih giat lagi, lebih waspada dalam mendidik anak-anak di sekolah. Dan kita orang tua pun lebih ekstra lagi dalam mendidik dan juga mengawasi anak-anak kita. Mudah-mudahan ya, ini Allah berikan tempat yang terbaik untuk anak-anak kita mencari ilmu. Amin. Bagaimana bila semuanya, ini ada pertanyaan terakhir, ya ini dari Nurul Wahida. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Sebenarnya aturan tentang melarang anak, saya pernah dengar tidak boleh dengan kata jangan. Sebab di Al-Quran juga menggunakan kata jangan hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan jarang. Apakah benar demikian Ustaz? Lalu bagaimana cara kita memberikan tahu anak untuk tidak melakukan sesuatu? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda jamaah rahimakumullah ya. Yang pertama, sebetulnya tidak ada masalah kita menggunakan kata jangan. Yang penting disampaikan dengan baik dan diberikan alasannya. Kenapa itu nggak boleh dilakukan? Misalnya, nak, makanan itu jangan dimain-mainin. Nak, makanan jangan dibuang-buang. Kenapa sayang? Itu dari Allah. Harus dijaga. Kalau lapar, kita makan. Kalau kenyang, sudah simpan. Jangan dibuang-buang. Sampaikan penjelasan seperti itu. Nggak ada masalah. Ya. Nah, kalaupun bunda atau ayah tidak mau menggunakan kata jangan, dia bisa menggunakan cara lain. Misalnya, nak, kok makannya dibuang-buang? Dengan cara bertanya. Nak, kan makan harusnya diapain? Dimakan. Boleh nggak makanan dibuang-buang, dimainkan? Nggak boleh. Yuk. Sekarang kita simpan makanan. Kalau sudah kenyang, abang sudah kenyang, simpan makanan. Bisa dengan cara bertanya. Seperti itu. Yang pertanyaan itu nanti anak sudah tahu jawabannya. Bahwa itu tidak boleh dilakukan. Begitu ya. Mudah-mudahan ini membantu. Bagaimana bila semuanya dengan berakhir tadi atau dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, maka terakhir pula kemudian juga waktunya sudah menunjukkan pukul 7. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, wabil khusus untuk Ustaz Iwan Januar, mudah-mudahan ini menjadi pahala karena berbagi ilmu dengan kita. Dan juga iman bila semua yang hadir di ruang Zoom atau juga di kanal YouTube, mudah-mudahan ini juga dinilai sebagai amal ibadah karena kita melakukan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita ikuti terus kajian tentang Islamic parenting ini yang biasa digelar rutin setiap subuh pagi. Dan ke depan juga nanti akan dihadirkan tema-tema yang menarik tentang parenting dan keseharian kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa akhir najis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz Syahadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام